Baik, selamat malam teman-teman sekalian, selamat datang. Kita kembali dalam program rutin kita hari Selasa malam untuk pendalaman kitab suci. Dan kita mengawali dengan berdoa bersama, memohon berkat Tuhan agar seluruh acara kita ini berjalan dengan lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kembali kami menghadap Engkau dalam pertemuan kami di forum online ini untuk membahas firman-Mu. Kami hendak secara khusus membahas satu praktik penghayatan iman kami, yakni mendoakan jiwa orang-orang beriman yang telah meninggal. Kami ingin melihat apa kehendak-Mu, apa firman-Mu, dan apa pengaruhnya bagi kehidupan kami. Sudilah ya Tuhan, Kau hadir bersama kami dalam acara kami malam ini. Berkatilah kami semua dimanapun kami berada. Berkatilah juga teknologi yang kami manfaatkan agar melayani seluruh acara kami. Semoga dimanapun kami berada, kami memperoleh berkat yang mengalir dari kehendak-Mu yang agung, yang menguduskan kami dan menghantar kami untuk selalu setia pada tugas perutusan kami, memberitakan firman-Mu, membangun kerajaan Allah, menjadi terang dan harapan bagi bangsa-bangsa. Untuk semuanya ya Tuhan, kami memuji Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan dan sepanjang sepanjang segala abad. segala Amin. abad. Amin. Baik teman-teman sekalian, malam ini kita tidak melanjutkan pembahasan dari kitab Keluaran, tapi secara khusus kita mau membahas tentang satu praktik iman yang sangat populer di lingkungan orang Katolik, yakni mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Kita jangan lupa, tentu tidak lupa bahwa tanggal 2 nanti kita akan merayakan peringatan untuk semua jiwa orang beriman, maka secara khusus mari kita malam ini mendengarkan pembahasan yang akan dipresentasi oleh Romo Yonas. Romo Yonas, silakan mulai dengan pembahasan kita. Romo Aurel, Bapak, Ibu, para suster, terima kasih sudah bergabung lagi. Malam ini kita mau berbicara khusus tentang uh, doa bagi arwah-arwah yang telah meninggal. Jadi seperti biasa, PDF akan saya bagikan setelah uh, pendalaman malam ini. Beberapa buku yang saya pakai, tema kita adalah mengapa Gereja Katolik mendoakan arwah. Saya berharap saudara-saudari sudah membaca kitab 2 Makabe, minimal bab 11 dan 12, untuk nanti uh, lebih memahami dasar yang sangat eksplisit dalam praktik mendoakan arwah orang beriman. Baik, tujuan kita ada dua, ya. Jadi satu itu bersifat untuk pengetahuan dan iman kita, tapi satu sifatnya itu apologetik, ya. Jadi Agustinus saya kutip kata-katanya yang saya sukai. Aku percaya untuk mengerti dan aku mengerti untuk lebih percaya. Jadi ada kaitan antara iman dan akal budi. Ya, percaya untuk mengerti dan kita mengerti pembahasan ini untuk lebih percaya lagi. Tujuan yang kedua itu sifatnya apologetis. Ya, 1 Petrus 3:15. Ya, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban. Jadi sekarang kita melihat begitu banyak apologet di dunia media sosial. Nah, kata apologetik itu dari kata Yunani ini. Pertanggungjawab itu apologia. Ya, jadi kita harus memberi pertanggungjawaban kepada orang-orang yang bertanya tentang iman kita. Tapi lanjutan dari ayat ini adalah tetapi harus dengan sopan dan lemah lembut.
Nah, sopan dan lemah lembut hanya dimungkinkan kalau kita memiliki akal budi yang baik untuk mempertanggungjawabkan. Yang tidak memiliki akal budi yang baik biasanya tidak pakai otot tapi tidak pakai otak tapi pakai otot. Zaman pakai otot itu sudah lewat. Ini skema pembahasan kita, pengantar kehidupan setelah kematian, dasar Alkitabiah, dasar biblis, doa arwah, lalu beberapa penegasan dari teks dan juga dari ajaran gereja, lalu penutup. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar. Salah satu pertanyaan dalam iman agama-agama adalah kemana orang-orang yang telah meninggal? Setelah mengakhiri hidup, mereka kemana? Jawabannya juga macam-macam. Ya, setiap agama memiliki jawaban tersendiri atas pertanyaan itu. Bisa jadi jawaban sama, tetapi istilahnya berbeda, pemahamannya juga berbeda. Ya. Malam ini, kita akan mendalami pertanyaan ini dari sisi kita, iman Katolik, dengan landasan kitab suci, yang membantu kita untuk memaknai bulan November yang mulai dikenal sebagai bulan arwah. Kalau Oktober, bulan Rosario, maka berikutnya bulan depan itu mulai dikenal sebagai bulan arwah. Jadi selain kita mempraktikkan kesalehan rohani, mendoakan arwah, kita juga perlu mengetahui dengan akal budi kita apa yang kita imani, apa yang kita praktekkan. Saya loncat, ya, apa itu kematian dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya, saya loncati. Eh, Bagi mereka yang di Jakarta, berapa tahun lalu, 2 tahun lalu, pernah memberi seminar tentang itu online. Jadi bisa lihat lagi PDF-nya yang cukup panjang itu. Pada malam ini saya fokus kepada setelah kematian atau kehidupan di dunia berakhir, kemana orang-orang itu. Pertama kita lihat dari perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, orang yang meninggal itu jiwanya pergi ke satu tempat yang namanya Sheol. Apa itu Sheol? Di mana letaknya? Bagaimana keadaannya? Dan siapa penghuninya? Bagian ini mari kita perhatikan karena ada pergeseran yang cukup jauh dari konsep perjanjian lama ke perjanjian baru. Jadi mari kita berpikir dengan cara orang Yahudi waktu itu berpikir tentang kehidupan setelah kematian, bukan dari perspektif kita sekarang. Sheol itu diartikan sebagai dunia orang mati. Dalam kitab suci, kalau kita membaca, kita menemukan kalimat ini, dunia orang mati. Itu Sheol dari bahasa Ibrani. Nabi Yeskiel mengatakan bahwa Tuhan akan menempatkan bangsa-bangsa yang dikalahkan dalam dunia orang mati. Ya, pada hari ini ia turun ke dunia orang mati, ke Sheol. Jadi waktu orang mati ditempatkan di Sheol. Atau ayat lain, aku membuat bangsa-bangsa gemetar pada saat aku menurunkan dia ke dunia orang mati. Ya, ke Sheol. Ayat yang lain, mereka juga turun bersama dia ke dunia orang mati. Jadi Sheol itu artinya dunia orang mati. Selain sebagai dunia orang mati, Sheol itu juga bisa berarti kuburan. Ya. Kita melihat misalnya kitab Kejadian yang sudah lewat, ketika Yakub meratapi kehilangan Yusuf atau kematian dalam tanda kutip, karena ternyata Yakub itu ditipu, ia berkata, aku akan berkabung sampai aku turun mendapat anakku ke dunia orang mati. Nah, ke dunia orang mati yang dimaksud di sini, ya, anakku dikuburnya, tetapi
kata itu juga bisa berarti Sheol. Ya, jadi kuburan itu juga bisa berarti Sheol. Aku mau ikut sampai di kuburnya. Menurut kitab Ayub, kita sudah pernah seminar tentang kitab Ayub ini, 40 bab. Sheol itu sama dengan kuburan, tetapi bukan dalam arti fisik. Jadi bukan seonggok atau segumpal tanah, kubur, lalu ada nisan, ada bunga, ada salib, macam-macam. Bukan itu. Ya, sama dengan kuburan, tapi bukan dalam arti fisik. Ya, tetapi dalam arti dunia orang mati. Ya, tetapi memakai kata kubur. Kita lihat Ayub 17, 13, sampai 16. Ayub ketika dalam kesulitan yang besar, ia mengeluh, ia mengadu kepada Allah. Jika aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, lihat dunia orang mati, Sheol, tapi bagian kedua memakai kata yang lain. Menyediakan tempat tidurku dalam kegelapan dan berkata kepada liang kubur. Dunia orang mati, liang kubur. Engkau ayahku, kepada belatung, ibuku dan saudaraku perempuan, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat harapan bagiku? Harapan-harapan akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Dari kalimat Ayub ini, nanti juga kita akan tahu situasi yang terjadi di Sheol itu seperti apa, di mana letaknya, juga bersama kitab yang lain. Jadi Sheol itu juga berarti kuburan, tapi bukan dalam berarti fisik. Jadi sama seperti kepercayaan Babilonia dulu, tidak ada pembedaan yang tegas antara Sheol dan kuburan dalam perjanjian lama. Maka ya, orang-orang yang sudah meninggal itu dibawa ke kuburan bukan dalam arti fisik, tanah, nisan dan lain-lain, tapi ke Sheol pada waktu yang sama. Maka dalam perjanjian lama, Sheol dan kuburan itu sama. Ya, Sheol itu menunjuk juga kepada kuburan, Sheol itu menunjuk kepada dunia orang mati. Maka nanti kalau baca liang kubur, ya itu juga menunjuk kepada dunia itu. Hal ini tentu berbeda dengan pemahaman kita sekarang. Yang namanya kuburan ya seperti kuburan ya di mana kita membaringkan mayat-mayat itu. Tapi dalam pandangan orang Yahudi dulu, abad-abad pertama, ya tidak ada pembedaan yang tegas antara Sheol dan kuburan. Jadi Sheol itu menunjuk juga kepada kuburan. Di mana letak dan keadaan Sheol? Sheol itu letaknya jauh dan di bagian bawah dari bumi. Nanti bisa dibaca rujukan-rujukan itu. Jadi jauh dari dunia kita saat ini dan di bagian paling bawah dari bumi. Ya. Kita lihat misalnya tadi salah satu ayat adalah ini ya. Ini. Ayub 17, 16. Harapan-harapan akan tenggelam ke dasar dunia orang mati. Jadi sudah dunia orang mati, ini paling dasar. Jadi letaknya jauh dan di bawah bumi. Keadaannya digambarkan sebagai tempat yang gelap, ya, tempat yang penuh debu, tempat orang mati tidak akan kembali lagi, dan tempat yang sunyi. Dunia orang mati, Sheol, ya, gelap, penuh debu, ya. Tempat orang mati kalau sudah ke sana tidak akan kembali lagi, dan tempat itu sunyi. Ya. Selain digambarkan secara negatif, ya, Sheol juga digambarkan dengan keadaan yang positif, yaitu sebagai tempat tidak ada kekacauan dan ada ketenangan batin. Ya, ketika Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, yang dia sendiri tidak tahu sampai akhir mengapa dia menderita, meskipun dia begitu saleh. Bahkan dikatakan pada bab 1, orang yang paling saleh di dunia waktu itu adalah Ayub. Ya, dia ingin untuk pergi ke dunia orang mati, ke liang kubur, karena bagi dia, ya di Sheol itu tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi ribut-ribut. Di sana itu ada ketenangan batin.
Jadi ada dua gambaran tentang situasi atau keadaan Sheol. Satu itu negatif, yang kedua itu ada juga yang positif. Ya, tempat yang tenang, tidak ada kekacauan. Seperti yang kita alami di bumi ini. Yang berikut, siapa yang tinggal di Sheol? Menurut kitab Ayub, setelah kematian, setiap orang akan pergi ke suatu tempat di mana mereka semua itu sama, tertidur dan beristirahat dengan tenang selamanya. Ini beda dengan konsep perjanjian baru. Kalau Katolik ditanya, kemana? Surga, neraka, plus api penyucian. Kalau yang non-Katolik, Kristen Protestan, hanya dua, neraka dan surga. Karena itulah yang ditulis dalam kitab suci, purgatori tidak. Tapi Ayub, perjanjian lama, itu setelah kematian semua orang itu pergi ke tempat yang sama, di mana status mereka itu sama, sama-sama tidur dan beristirahat tenang untuk selamanya. Ayub memang tidak memakai kata Sheol ya, pada 3 ayat 13. Tetapi dia hanya menyebut suatu tempat yang tidak bernama. Tetapi kalau kita lihat teks-teks selanjutnya, ya, penderitaan Ayub yang semakin berat dari waktu ke waktu, tempat yang tidak disebut itu juga kemudian Ayub menyebutnya itu sebagai dunia orang mati atau liang kubur. Tapi dalam Ayub 3:13 tidak disebutkan. Hanya dikatakan semua orang akan pergi ke sana. Di tempat itu ada siapa? Di tempat itu ada raja-raja, ada penasehat-penasehat di bumi, ini orang-orang besar, para pemimpin. Ada pembesar-pembesar yang kaya, yang mempunyai emas, yang rumahnya itu penuh dengan perak, semua ada di sana. Ya, jadi ini orang-orang besar ada di Seoul. Tetapi di sana juga ada orang-orang yang fasik, orang-orang jahat. Ada para tawanan. Jadi dari dua ini, siapa yang tinggal di sana? Yang tinggal di Seoul dalam konsep perjanjian lama adalah semua orang yang baik dan yang jahat tinggal di tempat yang sama. Nanti, ya, ide ini akan kita jumpa dalam Injil Lukas bab 16 pada slide berikutnya. Ya, di tempat yang sama, orang-orang ini. Di Seoul juga ada orang-orang kecil dan orang besar, ada budak dan tuan. Jadi semua di sana sama-sama. Baik yang status sosialnya tinggi, status sosial rendah, baik orang-orang yang benar, orang-orang fasik, semua ada di tempat yang sama. Ini berbeda dengan konsep perjanjian baru. Hal yang perlu kita sadari adalah dalam tulisan-tulisan awal belum ada konsep tentang Seoul sebagai tempat pembalasan secara moral kepada orang yang baik dan yang jahat. Maksudnya, tidak seperti kita sekarang, bahwa yang baik ke surga, yang jahat ke neraka. Yang baik ke tempat yang tenang, yang jahat ke tempat yang penuh kekacauan. Belum ada. Maka perkembangan itu akan panjang kemudian. Meski demikian, belum ada konsep tentang pembalasan Tuhan kepada setiap orang menurut hidup dan perbuatannya. Namun ada beberapa ayat dalam kitab Mazmur yang sudah mencatat bahwa orang-orang jahat itu nanti turun ke dunia orang mati atau ke Sheol. Kita lihat Mazmur 9:18, orang-orang fasik yang jahat akan kembali ke dunia orang mati, segala bangsa yang melupakan Allah. Jadi orang fasik yang dosanya banyak, tapi salah satunya adalah yang selama hidupnya itu melupakan Allah, mereka itu akan turun ke dunia orang mati. Atau ayat yang lain, 31:18, biarlah orang-orang fasik dipermalukan dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Karena menurut kitab Ayub, orang-orang fasik itu selama hidup itu orang-orang selalu membuat kekacauan. Maka kalau turun ke dunia orang mati, ke Sheol, di sana mereka akan bungkam, tidak lagi membuat kekacauan. Jadi,
petunjuk tentang nasib orang benar dan orang jahat dapat ditemukan dalam Amsal. Jadi ini baru petunjuk, clue, bahwa mulai ada pembedaan antara orang benar dan orang fasik. Mulai ada pembedaan tempat mereka setelah mereka beralih dari dunia ini. Tapi pada awal-awalnya belum ada itu. Ya. Ada clue, ada petunjuk. Ya, meskipun tempat itu belum disebut sebagai surga atau neraka sebagaimana dalam konsep kita. Ya, mulai ada pemisahan. Amsal 15:24 katakan, jalan kehidupan orang yang berakal budi menuju ke atas supaya ia menjauhi orang mati di bawah. Sederhana, kalau kita tanya orang-orang tua kita dulu, surga di mana? Kebanyakan tunjuk ke atas. Karena memang itu jalan kehidupan bagi orang yang berakal budi, yang mempunyai kebijaksanaan, yang takwa kepada Allah itu tempatnya di atas. Supaya jauh dari orang-orang yang fasik, yang dunianya itu ada di bawah. Jadi baru pada ada Amsal, mulai ada petunjuk. Meskipun secara eksplisit belum menyebutkan konsep surga dan neraka, ya sebagaimana yang kita pahami dalam perjanjian baru. Petunjuk itu kemudian berkembang terus-menerus sehingga barulah pada zaman para rabi atau yang disebut teologi rabinis, ya tradisi para rabi itu mulai membedakan tempat yang disediakan setelah kematian bagi orang benar dan orang fasik. Jadi selain kitab suci, ya orang Yahudi, ada juga ajaran-ajaran para rabi, tradisi lisan yang berkembang setelah itu, ya, mengajarkan bahwa ada tempat yang disediakan bagi dua kelompok orang ini. Jadi bisa dilihat perkembangannya dari tempat yang sama, semua rame-rame di sana, yang benar maupun yang jahat, status sosial tinggi maupun tidak. Kemudian pelan-pelan dalam Amsal mulai dibedakan dua jalan yang berbeda. Orang yang berakal budi itu jalannya ke atas, yang tidak ke bawah dunia orang mati. Nah, kemudian ide ini berkembang sampai pada zaman para rabi. Mereka mulai membedakan tempat yang disediakan bagi dua kelompok orang ini. Para rabi kemudian menafsirkan petunjuk tadi, Amsal 15:24, di mana dikatakan jalan orang bijak, ya orang berakal budi itu ke atas dan yang tidak ke bawah, itu sebagai petunjuk akan kehidupan kekal bagi orang-orang benar, di mana orang-orang benar yang berakal budi memiliki tempat yang di atas, sedangkan orang-orang fasik di bawah. Ini nanti semakin jelas nanti dalam Lukas 16. Kita lihat dalam perjanjian baru nanti. Jadi mulai ada tempat. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Dengan kata lain, orang benar menyadari dirinya sebagai tamu di bumi ini, dan perjalanannya di dunia ini sifatnya sementara. Kenapa? Karena Amsal 15:24 katakan, tempat mereka yang terakhir sesungguhnya ada di atas, bukan di bawah. Jadi di bawah sini, mereka itu hanya tamu. Kita hanya tamu. Ya, karena besok kita harus pamit dari tempat ini dan berjalan ke atas. Maka perjalanan hidup di dunia ini sifatnya sementara. Ini dalam Injil Yohanes, misalnya, ya, Yesus menggambarkan itu nanti sebagai rumah Bapa. Ya, dalam 2 Korintus bab 5 itu Paulus itu membedakan dua istilah. Satu itu disebut kemah. Lalu kalau kemah dibongkar, Paulus katakan akan disediakan satu tempat yang kekal. Jadi kemah yang sementara, tempat yang kekal yang sifatnya permanen. Itu biasa juga dipakai dalam misa-misa arwah. 2 Korintus bab 5 ayat 1-10. Orang-orang benar mengetahui bahwa pada saatnya ia akan berpindah dari bawah dunia ini ke atas, tempat jiwanya menikmati kehidupan abadi.
Kalau kita melihat pola ini, ya, Amsal 15:24, yang kemudian para rabi melalui ajaran lisan, ya, mulai mengajarkan bahwa mulai ada pembedaan tempat. Ini juga yang akan kita pakai untuk melihat 2 Makabe sebagai petunjuk bahwa ada kebangkitan badan, ada dasar biblis untuk mendoakan arwah. Jadi orang Yahudi seperti kita, selain memiliki kitab suci, mereka juga memiliki tradisi lisan. Nah, bagi yang tidak mengakui tradisi lisan, ya hal-hal seperti ini pasti sulit untuk dipahami. Pasti akan sulit untuk diterima juga. Sekarang kita melihat Seoul dalam perjanjian baru. Seoul dalam bahasa Ibrani, dalam perjanjian lama, itu diterjemahkan dalam perjanjian baru ke dalam bahasa Yunani itu Hades. Ya, Hades ada Gehenna, ya, Gehenna itu neraka, Hades itu Sheol. Ya, jadi Sheol dan Hades sama, beda bahasa saja. Hades dalam perjanjian baru itu diterjemahkan dengan dunia orang mati, alam maut, dan maut. Kita melihat beberapa ayat. Ya, tuh. Adapun engkau, Kapernaum, apakah engkau dinaikkan sampai ke langit? Ada tempat di langit. Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Hades. Ayat berikutnya. Yesus katakan kepada Petrus, Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut, Hades, tidak akan menguasainya. Jadi, bisa dunia orang mati, bisa alam maut, bisa maut. Itu Hades. Sama. Contoh Seoul dalam perjanjian baru adalah kisah orang kaya dan Lazarus dalam Injil Lukas bab 16, 19 sampai 31. Ya, contoh Seoul dalam perjanjian lama itu dalam perjanjian lama yang ditulis dalam perjanjian baru itu ada di teks ini. Mari kita lihat. Saya berharap kita masih ingat kisahnya. Oke. Kita tahu bahwa semasa hidup itu orang kaya dan Lazarus ini mengalami nasib yang berbeda. Orang kaya ini jubah ungu, itu tanda kemewahan, tiap hari makan minum, ya, pesta pora. Sementara Lazarus itu di depan pintu rumahnya. Kalau kita kembangkan imajinasi kitab suci, kalau mau berebutan supaya dapat remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya, maka dia pasti harus bergeser masuk lebih dalam, ya, ke ruang makannya. Tetapi orang kaya ini sama sekali tidak punya hati kepada Lazarus. Ya. Lazarus dan wajah baru ini juga mungkin tidak jauh-jauh, ya, ada di rumah kita, di komunitas kita. Tapi kadang-kadang kita menutup hati dan mata dan kita sibuk dengan apa yang menyenangkan kita. Pada akhirnya keduanya mati dan berada di tempat yang sama setelah kematian, namun nasib mereka berbeda. Jadi mereka dua ini ada di tempat yang sama. Kita bisa lihat ya 16:22. Tapi nasib mereka berbeda. Jadi ingat Sheol tadi, dunia untuk orang mati, baik yang orang benar maupun orang fasik, yang status tinggi maupun rendah, semua ada di sana. Dalam pemikiran awal. Lazarus dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, ya, itu lambang kedamaian dan penghiburan, sedangkan orang kaya menderita di alam maut di Hades, ya, di Sheol. Dua-duanya di sana, tetapi tempatnya berbeda. Ada tingkatannya. Dari Lukas 16, 19, 31, ya, kalau masih familiar dengan teksnya,
kira-kira gambaran Hades atau Sheol dalam perjanjian baru, teristimewa dalam Injil Lukas 16 ini seperti ini. Oke, ini the great deep, ini bagian yang paling dasar, ini Sheol, lalu ada bagian atas. Jadi mari kita lihat dari teks. Lazarus dan Abraham berada di atas. Dari mana kita tahu? Ada dua petunjuk. Satu, matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dibawa naik. Tapi orang katakan, bisa saja Abraham ada di mana. Oke, nanti ada bukti yang kedua. Jadi mati dan dibawa ke pangkuan Abraham. Lalu teks katakan ada jurang di tengah-tengah yang memisahkan mereka. Oke, sehingga Abraham katakan jurang tak terseberangi, kamu tidak bisa ke sini, kami juga tidak bisa ke situ. Nah, orang kaya itu ada di bagian yang paling bawah. Dari mana kita tahu? Dari ayat ini. Di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus. Maka betul, ya, tadi Sheol itu ada di mana? Ada di paling bawah dan jauh. Ya, jadi dia dari bawah memandang ke atas, berarti Abraham dengan Lazarus ada di atas dan jauh jarak mereka. Selain jauh, ada jurang yang memisahkan mereka, sehingga baik Lazarus dan Abraham yang ada di atas tidak bisa turun, yang orang kaya yang ada di bagian paling bawah tidak bisa naik karena ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Tapi mereka ada di tempat yang sama, Hades, Sheol. Mereka meskipun ada jurang, ya, masih bisa tetap berkomunikasi, tetapi nasib mereka itu dipisahkan oleh jurang yang tak terseberangi. Maka dalam Injil Lukas 16, ya, Abraham itu ya masih bisa berbicara dengan orang kaya ini. Lazarus tidak bicara sama sekali. Ya, masih bisa bicara sampai komunikasi, ya, suruhlah Lazarus ke sini, celupkan. Ya, tidak berhasil. Suruhlah, ya, dia ke dunia karena ada masih 5 saudaraku. Tapi Abraham katakan, ada pada mereka kitab Musa dan kitab para nabi, baiklah mereka mendengarkannya, baiklah mereka membacanya. Jadi pesannya jelas, supaya besok bisa duduk di pangkuan Abraham, ya, bacalah apa yang ditulis dalam kitab suci dan lakukan. Itu satu ayat yang katakan, ya, bagaimana kitab suci itu bisa membantu kita untuk menyeberangi jurang. Ya, ada pada mereka. Jadi ini omong-omong dari jauh tetapi tidak bisa ketemu karena jurang yang tak terseberangi. Ajaran Yesus dalam Lukas 16:19-31 mengungkapkan kepercayaan orang-orang Yahudi tentang kehidupan setelah kematian pada periode kedua Bait Allah. Jadi perkembangannya jauh setelah itu, tidak pada awal seperti Sheol dalam pemikiran-pemikiran awal. Ya, sama-sama di sana. Ya, mulai berkembang. Ada pemisahan tempat, tempatnya sama, tapi bloknya berbeda, katakan begitu. Dan itu dibatasi oleh jurang yang tidak bisa dilewati. Jadi dengan ini kita tidak bisa katakan bahwa sejak perjanjian lama sudah ada kata surga atau konsep tentang surga, sudah ada neraka, belum. Ya. Orang-orang benar dan orang-orang fasik ada di Sheol dan ada di Hades. Setelah periode kedua itu, orang-orang mulai membedakan nasib orang benar dan orang fasik di Sheol atau di Hades. Ya. Allah tidak melupakan umatnya pada saat kematian mereka, karena dalam kitab Mazmur, Allah itu juga ada di dunia orang mati. Tetapi apakah Allah takluk kepada dunia orang mati? Tidak. Allah menaklukkan dunia orang mati. Banyak ayat yang berbicara tentang itu. Nah, jika Allah yang adalah benar dan adil, itu ingat akan umatnya,
juga berada di Sheol, tentu keadilan dan kebenaran tetap ada di tempat yang sunyi dan gelap itu. Maka kemudian istilah-istilah pangkuan Abraham, Firdaus itu menunjuk pada orang-orang benar di Hades yang mungkin dalam teologi kita sebut pangkuan Abraham itu surga, Firdaus Eden itu surga, tapi untuk orang-orang perjanjian lama mereka menggunakan istilah-istilah perjanjian lama yang lebih dimengerti dan akrab di telinga para pendengar. Abraham mereka kenal, Firdaus ya mereka kenal dalam perjanjian lama, dalam kitab mereka. Kalau kita mau membaca Lukas 16 dari perspektif kita tentang surga dan neraka, dari perspektif kita ya, bukan dari teks sebagaimana tertulis, maka kita bisa katakan begini. Yang membatasi kita untuk menyeberang ya ke tempat yang tinggi, duduk di pangkuan Abraham, adalah ketidakpedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita, Lazarus dengan wajah baru, yang mungkin sudah satu rumah dengan kita. Maka perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang-orang yang paling dekat, mulai dari paling dekat, itu adalah jembatan yang bisa menyeberangkan kita dari tempat sekarang di bawah ini ke atas untuk duduk di pangkuan Abraham. Kalau kita mau baca itu dari perspektif perjanjian baru. Sekarang kita lihat kehidupan setelah kematian dalam perjanjian baru. Kemanakah jiwa-jiwa orang yang telah meninggal? Dalam perjanjian baru, ya ada dua tempat yang disebut. Satu, neraka, atau bahasa Yunani yang dipakai itu namanya Gehenna. Ya, ini mudah, dua bagian ini, maka cepat-cepat saja karena kita sudah tahu. Neraka itu tempat hukuman untuk orang-orang fasik. Dibaca ayat-ayatnya. Apa situasinya? Neraka itu api yang menyala-nyala, api yang tak terpadamkan, dapur api di mana terdapat ratapan dan kertak gigi. Di situ ada kegelapan yang paling gelap dan lautan api yang menyala-nyala. Itu Gehenna. Jadi orang-orang fasik, orang-orang yang jahat, ya dia akan ke sini. Tempat yang kedua adalah surga, itu tempat bagi orang-orang benar. Banyak istilah yang digunakan. Misalnya Yesus katakan rumah Bapa, ya, Firdaus kepada penyamun, penjahat yang bertobat pada detik-detik terakhir. Paulus menyebut itu tempat kediaman yang kekal. Ya, Paulus dan penulis Ibrani menyebut Yerusalem surgawi. Wahyu itu kemudian menyebutnya Yerusalem baru. Jadi istilahnya macam-macam. Tapi menunjuk kepada satu tempat yang penuh kedamaian, tempat orang-orang benar beristirahat. Nah, pertanyaannya, ya, yang ditulis dalam kitab suci secara eksplisit itu hanya dua tempat itu, surga dan neraka. Lalu di manakah purgatorium atau api penyucian dalam iman orang Katolik? Di mana? Gereja Protestan menolak ajaran gereja Katolik tentang purgatorium karena bagi mereka tidak alkitabiah. Semalam sebelum tidur saya nonton satu YouTube, ya persis ya mirip-mirip. Satu jemaat bertanya kepada pendetanya, pendetanya sering muncul di YouTube. Kenapa orang Kristen kita tidak membuat tanda salib? Pendetanya jawab pendek, karena tidak ditulis dalam Alkitab. Sebenarnya hal ini itu hanya akibat penolakan lanjutan dari Deuterokanonika dalam kanon kitab suci mereka. Deuterokanonika ditolak, maka dasar purgatorium dan dasar biblis mendoakan arwah dalam kitab 2 Makabe ditolak. Jadi kalau misalnya kemudian menuduh orang Katolik itu menambah-nambah
tempat di mana tidak disebut dalam Alkitab, itu bukan salahnya orang Katolik. Ya. Itu salah orang-orang yang tidak menerima Deuterokanonika. Ya kalau kamu tidak terima Deuterokanonika, maka jangan menggunakan parameter itu untuk menilai praktik orang Katolik berdasarkan kitab mereka. Jadi yang salah siapa? Tidak bisa, tidak adil. Tapi ya, kita saling menghormati. Banyak teks kitab suci yang dipakai untuk menolak ajaran gereja Katolik. Misalnya, salah satunya itu Lukas 19:31 tadi, 16:31, yang menekankan putusnya relasi antara orang-orang yang sudah meninggal dengan yang masih hidup. Dari mana itu? Ketika orang kaya minta supaya Lazarus itu pergi untuk beritahu 5 saudara yang masih hidup. Abraham katakan tidak perlu. Yang ditafsirkan itu lihat ada dua dunia yang berbeda, tidak ada relasi lagi antara orang yang hidup dan orang yang mati. Yang hidup ya urus hidupnya, yang mati ya sudahlah, ya menerima nasib. Kalau hidup baik masuk surga, hidup jahat masuk neraka. Selesai. Ya. Teks yang lain yang digunakan banyak sekali teks, saya cuma kutip 2, yaitu kata-kata Yesus kepada salah seorang penjahat. Ya. Hari ini juga, present tense sekarang, engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus, yang menekankan pertobatan dalam waktu singkat yang membawa orang ke dalam surga. Ya, hari ini kalau orang sudah bertobat, ya untuk apa kita doa engkau di surga Firdaus? Ya, ada ya satu hal, hari ini. Ya, kalau katakanlah hari ini itu adalah Jumat Agung, di Jumat Agung itu penjahat itu masuk ke Firdaus, ke surga. Tapi di kitab lain dikatakan satu hari itu bagi Tuhan itu bisa sama dengan 1000 tahun. Jadi bisa lama waktunya. Jadi siapa yang bisa menjanjikan, menentukan secara pasti bahwa orang yang kudus itu, orang yang hidupnya di dunia ini, masuk surga itu bisa dengan segera atau tidak, atau masuk neraka dengan segera atau tidak. Jadi bagi saya jalan paling tengah adalah lebih baik berdoa. Bahwa urusan dia masuk surga atau tidak, itu urusannya Tuhan. Jadi masih banyak teks yang lain yang dipakai untuk itu. Di mana dasar kitab suci yang dipakai gereja Katolik untuk percaya akan purgatorium dan untuk menjadikannya sebagai dasar doa arwah. Kita lihat dulu ajaran gereja Katolik tentang purgatorium. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1030 dikatakan, siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya. Tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu, supaya tujuannya dapat masuk dalam kegembiraan surga. Oke, ya, penuh rahmat, hidup bersama dengan Allah, tetapi masih ada dosa. Ya, dosa apa? Dosa-dosa ringan. Ya, dalam khotbah Santo Gregorius Agung, ya dikatakan masih ada dosa-dosa ringan yang harus ditebus, disucikan. Ya, dosa-dosa berat, terutama dosa melawan Roh Kudus, itu sama sekali tidak bisa diampuni kecuali itu. Jadi ada proses, ya. Mau dikatakan bahwa ya, sebagai manusia tidak semua kita itu mati dalam keadaan suci sepenuhnya. Ya, meskipun selama hidup ada rahmat dan persahabatan yang dekat dengan Allah. KGK 1031, ya, katakan gereja menamakan penyucian akhir para terpilih yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk purgatorium, bahasa Latin, yang artinya api penyucian. Ia telah merumuskan ajaran-ajaran iman yang berhubungan dengan api penyucian, terutama dalam Konsili Firenze dan Trente. Tradisi gereja berbicara tentang api penyucian dengan berpedoman pada teks-teks tertentu dari kitab suci. Jadi, apakah kata api yang menyucikan itu tidak dalam kitab suci? Ada, yaitu ada dalam 1 Korintus bab 3 ayat 15 dan 1 Petrus bab 1 ayat 7. Apa fungsi dari api? Api itu dalam teks itu menyucikan.
Dasar Alkitab bagi gereja Katolik untuk mendoakan arwah adalah ya ini. Teks yang secara eksplisit dipakai sebagai dasar untuk berdoa bagi para arwah adalah 2 Makabe. Selain 2 Makabe, ada teks yang lain dalam Perjanjian Baru. Teristimewa dalam suratnya ya Filemon, Paulus itu berdoa kepada Onesimus dan keluarganya. Ya, kata berdoa itu kata yang dipakai kata kerja dalam bentuk lampau. Jadi Paulus itu mengenang kebaikan-kebaikan dan berdoa mohon belas kasih Allah untuk keluarga ini. Ya, itu implisit, tapi yang paling eksplisit adalah 2 Makabe. Ya. 12:43 sampai 46 saya bacakan. Kemudian dikumpulkannya uang dari antara tentaranya satu demi satu, jumlahnya mencapai 2.000 dirham perak. Ia mengirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Tindakan yang baik dan mulia itu dilakukan karena ia berpikir tentang kebangkitan. Sebab seandainya ia tidak berpengharapan bahwa mereka yang telah meninggal itu bangkit kembali, sungguh bodoh dan sia-sia mendoakan orang-orang yang meninggal. Namun, jika ia memandang pahala mulia yang disediakan bagi semua orang yang meninggal dalam kesalehan, pikirannya itu suci dan saleh. Karena itu, ia membuat pendamaian bagi semua orang yang meninggal supaya mereka dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Ya. Itu 2 Makabe 12:43-46. Teks kitab suci yang eksplisit dipakai oleh gereja untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Jadi dalam 2 Makabe ini, apa yang dibawa oleh Yudas Makabe, ya, panglima pasukan perang itu, Yahudi, yang dibawa itu adalah uang, ya, ribuan, 2.000 dirham perak, uang logam. Nah, kalau dalam perjanjian lama, ya, untuk menebus dosa, ya, untuk menghapus dosa, untuk mendamaikan manusia dengan Allah, yang dikurbankan adalah binatang. Ya. Tetapi, ya, penggunaan uang ini juga kita temukan dalam kitab Keluaran. Uang itu dipakai sebagai tebusan, kurban salah, silih, dan pendamaian. Jadi bukan hanya binatang, tetapi uang. Ya. Ya. Misalnya dalam kitab Keluaran, ya, paralelnya 30:11-16, Tuhan memerintahkan Musa untuk menghitung jumlah orang Israel dan mereka harus mempersembahkan uang tebusan kepada Tuhan masing-masing setengah sikal yang menjadi pendamaian nyawa mereka. Dan di daftar itu yang laki-laki usia 20 tahun. Kenapa? Dalam kitab Musa, nanti kita akan pelajari, beberapa kali itu ada sensus, termasuk ketika mereka keluar daripada Mesir, lalu di padang gurun ada sensus. Yang didaftarkan itu umur 20. Kenapa? Itulah umur wajib militer, karena umur itu sudah harus ikut perang. Nah, karena ini pendek, maka saya baca supaya kita bisa lihat nanti persamaan dan perbedaan antara 2 Makabe dengan Keluaran 30. Tapi uang itu dalam perjanjian lama juga dipakai untuk tebusan, kurban silih, dan pendamaian. Keluaran 30:11-16. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel, masing-masing mereka harus mempersembahkan uang tebusan demi nyawanya kepada Tuhan pada waktu mereka didaftarkan, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftaran itu. Inilah yang harus dipersembahkan setiap orang yang didaftarkan. Setengah sikal menurut sikal tempat kudus, yang beratnya 20 gram. Setengah sikal itu persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang didaftarkan yang berumur 20 tahun ke atas harus memberi persembahan khusus kepada Tuhan. Orang kaya tidak boleh mempersembahkan lebih, dan orang miskin tidak boleh mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu kamu memberi persembahan khusus itu kepada Tuhan
untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Engkau harus memungut uang pendamaian dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah di kemah pertemuan. Hal itu akan menjadi peringatan bagi orang Israel di hadapan Tuhan dan menjadi pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dalam Makabe 12:43-46, Yudas Makabe mengumpulkan 2.000 dirham perak dari tentara-tentara yang masih hidup yang akan digunakan sebagai kurban penghapus dosa dan pendamaian atas tentara-tentara yang telah meninggal. Kurban penghapus dosa. Nah, apa dosa tentara-tentara yang meninggal? Dosa mereka itu adalah ketika perang mereka pakai jimat. Itu ketahuan ketika mereka meninggal, ya. Mereka membuka jubah, ternyata di sana itu banyak jimat dan berhala-berhala dari kota Yamnia yang menurut hukum Taurat itu dilarang bagi orang-orang Yahudi. Bisa lihat larangan itu dalam Ulangan 7:25, Yosua 7:15. Jadi jimat itu dosa, ya, yang bisa ya membuat orang itu terhalang untuk hidup kekal. Maka jelas yang pakai jimat-jimat, yang pakai berhala-berhala sekarang, apapun itu, lepaskan sebelum meninggal. Karena dosa tentara yang meninggal itu adalah pakai jimat. Orang pintar. Kadang lucu juga ya. Ada yang begitu rajin berdoa, ya, ke gereja rajin, ya. Wah, luar biasa. Tapi ke dukun juga rajin. Saya kenal cukup banyak. Semoga teks ini juga menyadarkan kita ya. Kalau mau putih, putih sekalian. Kalau mau hitam, hitam sekalian. Jangan main di dua kaki. Putih dan hitam. Dari dua teks ini, mari kita lihat perbandingan. Ya, kedua-duanya, baik Keluaran 30 maupun 2 Makabe 12 itu menggunakan uang sebagai tebusan. 2 Makabe itu dua-duanya menggunakan uang tebusan itu sebagai sarana untuk pendamaian. Ya, pendamaian. Kedua teks menyatakan bahwa untuk mengadakan pendamaian, uang itu harus dipersembahkan di tempat kudus. Ya. Keluaran 30 sebut tempat kudus. Ya. Yudas Makabe mengirim ke Yerusalem, ke tempat kudus. Uang yang dipakai dalam Keluaran 30 dibayar untuk pendamaian orang hidup, sedangkan 2 Makabe untuk pendamaian orang yang sudah meninggal. Tapi dua-duanya untuk pendamaian. Meski ada persamaan antara kedua teks, Keluaran 30 dan 2 Makabe 12, namun juga ada perbedaan. Perbedaannya apa? Dalam Keluaran 30, setengah sikal harus dibayar oleh setiap laki-laki usia 20 tahun, usia militer, yang digunakan, uangnya itu digunakan untuk pelayanan di tempat kudus. Jadi untuk pelayanan di tempat kudus. Berhala dalam perjanjian lama itu pelanggaran utama, salah satu pelanggaran utama, termasuk dalamnya pembunuhan, berbagai pelanggaran seksual, ya homoseksual, ya bestialisme, ya dan lain-lain, ya sodomi itu masuk di situ, yang hukumannya jelas, dihukum mati, ekskomunikasi atau nanti Allah sendiri yang membalas orang-orang seperti ini. Ya, dalam kitab suci kita menjumpai banyak sekali Allah membalas orang-orang seperti ini. 2 Makabe berbeda. Ya, 2 Makabe menggunakan latar belakang dan teologi Yunani yang berbeda dengan tradisi Yahudi. Ya, jadi kalau tadi ada jimat, ya sudah dihukum mati, selesai, nggak usah ditebus. Ya, tapi tidak. Kenapa Yudas Makabe itu masih mengirim uang ke Yerusalem untuk menghapus dosa dan pendamaian? Karena latar belakang Yunani. Ya, tetap menggunakan tradisi Yahudi, namun Yudas Makabe menggunakan tradisi dengan lebih bebas, sebab pelanggaran harus dilunasi dengan pembayaran uang. Jadi kalau dalam perjanjian lama ini sudah jelas hukumannya otomatis, ya, ya oke.
Yudas Makabe mengikuti itu harus ada dihapus, ya, harus didamaikan, dan dia menggunakan itu tapi dengan sedikit lebih bebas dan menggunakan uang untuk menebus salah, untuk mendamaikan jiwa orang-orang yang meninggal karena menggunakan jimat dalam peperangan. Dasar dan tujuan Yudas Makabe, ya, mengadakan kurban sili dan pendamaian, mendoakan orang yang sudah meninggal, yang juga menjadi dasar kita adalah karena ia percaya akan kebangkitan. Ya. Kita juga mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, kita percaya ada kebangkitan. Ya. 2 Makabe 12:3 katakan, tindakan yang mulia itu dilakukan Yudas Makabe karena ia berpikir tentang kebangkitan. Ya. Dalam kredo, aku percaya, bagian akhir kita katakan mengakui, ya, iman kita, aku percaya akan kebangkitan badan, kehidupan kekal. Sama dengan Makabe. Yudas Makabe berpikir bahwa tentara yang meninggal terikat dosa jimat yang menghalangi mereka untuk mengalami kebangkitan. Karena itu, ia mengirim uang ke Yerusalem dengan tujuan, apa tujuannya? Supaya semua orang yang meninggal itu dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Inilah dasar kita mendoakan orang yang sudah meninggal adalah karena kita percaya akan kebangkitan. Tujuannya apa? Supaya dosa-dosa mereka dilepaskan. Itu tujuannya. Ini berbeda sekali dengan teman-teman kita dari sekte lain. Kita melihat beberapa penegasan bagian terakhir. Dari teks, ya, berdoa bagi arwah orang-orang yang telah meninggal adalah ungkapan iman akan kebangkitan badan. Jadi itu pertama, karena kita percaya akan kebangkitan badan. Yudas Makabe menegaskan bahwa jika kita tidak percaya akan kebangkitan, maka mendoakan orang mati adalah kebodohan dan kesia-siaan. Ya, jadi kita berdoa karena kita percaya bahwa mereka akan dibangkitkan. Tetapi tidak semua orang meninggal dalam keadaan suci. Banyak yang meninggal dalam keadaan berdosa, termasuk dosa jimat. Maka doa-doa kita itu adalah ungkapan kita bahwa mereka akan dibangkitkan. Kita membantu mereka dengan doa-doa. Nah, kalau tidak percaya akan kebangkitan, maka tadi itu, untuk apa mendoakan orang mati? Ya sia-sia. Tidak usah, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi bagi kita, tidak. Dengan kata lain, kalau kita dalam kredo katakan, aku percaya akan kebangkitan badan kehidupan kekal, maka wujud dari kepercayaan kita akan kebangkitan badan kehidupan kekal adalah kita harus mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Ya, dalam Ekaristi tiap hari, kita mendoakan itu. Ya. Dalam doa syukur agung, ingatlah akan saudara-saudara yang telah berpulang. Saya itu bangga, ya, sebagai SVD. Kami itu punya buku kecil yang setiap tahun itu diterbitkan dari Jenderal di Roma dan dikirim ke setiap anggota SVD, ya, Imam Bruder. Ya. Maksudnya apa? Setiap hari kami itu mendoakan. Ya. Teman-teman yang di paroki SVD, teman-teman yang ikut misa di Bible Center itu akan selalu melihat itu tiap pagi. Karena selain berdoa untuk semua, kami doakan juga imam-imam SVD dan para saudara SSPS yang telah meninggal. Ya, tiap tahun bukunya diganti, bertambah anggotanya. Cukup banyak teman-teman dari kongregasi lain, mereka salut akan itu. Mereka bilang itu luar biasa ya. Nah, kalau katakanlah 1000 imam SVD di dunia, dari 5000 sekian, itu mendoakan itu saja, itu kekuatannya sudah luar biasa. Ya, maka alangkah sedihnya kalau kita orang-orang SVD terutama sudah ada buku tidak mendoakan itu sedih. Karena apa? Ya, kenapa kita doakan? Nanti ada ayat yang lain, Yudas Makabe katakan, mendoakan orang mati itu baik dan mulia. Kenapa baik dan mulia?
Rasul Paulus membedakan tubuh jasmani dan tubuh rohani. Ya, dia katakan yang ditaburkan dalam tanah, yang mati itu tubuh jasmani, tubuh alami, tapi yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jadi kita berdoa agar tubuh rohani mereka itu dibangkitkan bersatu dengan Allah. Ya. Tujuan kita berdoa bagi mereka yang tubuh jasmaninya sudah ditaburkan dalam tanah, tetapi tubuh rohaninya masih hidup adalah agar mereka beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan oleh Yesus pada akhir zaman. Injil Yohanes bab 6 akan menjadi pilihan pertama untuk misa hari Sabtu tanggal 2 November. Ya, tujuannya adalah supaya mereka beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan oleh Yesus pada akhir zaman. Poin yang kedua, berdoa bagi orang yang sudah meninggal adalah ungkapan kasih, ungkapan kemurahan hati. Kasih orang Katolik tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kasih yang tak terbatas itulah yang memungkinkan kita untuk tetap memiliki ikatan rohani dengan saudara-saudari kita yang telah meninggal, karena tak terbatas. Jika kasih kita, orang Katolik, itu ada batasnya, maka batasnya jelas. Apa itu? Kematian itu adalah batas yang memisahkan kita yang masih hidup dengan mereka yang telah meninggal. Maka tadi Lukas 16, ya, itu dipakai. Yang di atas urusanmu, yang di bawah urusan kami. Yang di Hades, di Sheol urusanmu, yang di bawah bumi sini urusan kami. Tapi untuk itu tidak. Karena kasih tak terbatas, maka kita itu memiliki ikatan dengan mereka yang sudah meninggal. Kalau batas ada, maka jelas batasnya itu kematian. Setelah kematian, urusan kamu, masuk surga atau neraka urusan kami hidup urusan kami. Bukan begitu orang Katolik. Ya. Kitab Putra Sirak, ya, memberi kita satu ajaran yang baik. Katakan begini, tunjukkanlah kemurahan hatimu atau kasihmu kepada semua yang hidup, dan jangan menahan juga kemurahan hatimu kepada yang mati. Jadi kita berbuat baik bukan hanya kepada yang hidup, tetapi untuk orang-orang yang sudah mati juga kita harus menunjukkan kasih dan kemurahan hati kita. Ya. Poin yang ketiga, berdoa bagi arwah orang-orang yang meninggal adalah usaha rohani kita untuk menghapus dosa-dosa mereka. Loh, kan itu haknya Allah, betul. Ya, itu hak prerogatif Allah, benar. Tapi itu usaha rohani kita memohon belas kasih supaya Allah itu menghapus dosa-dosa. Karena 2 Makabe katakan dia melakukan itu untuk kurban penghapus dosa. Tidak semua orang mati dalam keadaan suci. Syukur kalau sudah sangat suci dan masuk surga. Tapi tidak semua. Kita berdoa agar mereka yang masih terikat dosa-dosa ringan tertentu diampuni oleh Tuhan, kecuali dosa melawan Roh Kudus. Menurut Santo Gregorius, beberapa dosa dapat diampuni di dunia ini lewat sakramen tobat, lewat pertobatan dan pembaruan hidup, tapi yang lain itu di dunia lain. Di dunia lain, ya. Dunia setelah kehidupan ini. Itu urusannya Allah. Oke, tapi sebagai orang yang hidup, kita berusaha secara rohani, mohon belas kasih Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa lain yang belum diampuni di dunia ini. Kalau kita lihat surat Paulus kepada Filemon itu jelas, ya. Itu Paulus juga berdoa mohon belas kasih Allah supaya Allah itu juga memberi berkat bagi Onesimus dan anggota keluarga yang telah meninggal. Bentuk-bentuk silih kita atas dosa-dosa orang yang telah meninggal di api penyucian, ya, yang masih bertahan di sana adalah, ya, macam-macam. Kita lihat bapak-bapak gereja, ya. Tertulianus mengajar bahwa para istri itu mendoakan suaminya yang meninggal dan mendoakannya dengan misa kudus
setiap memperingati hari wafat suami. Ya, jadi ibu-ibu yang suami sudah meninggal, ya ikutilah nasihat Bapak Gereja Tertullianus, ya, agar para istri mendoakan suami mereka yang sudah meninggal dan mendoakannya dalam misa kudus, ya, setiap kali memperingati hari wafat suami. Santo Cyrillus dari Yerusalem mengajarkan agar kita mempersembahkan permohonan bagi orang-orang yang telah meninggal dan mempersembahkan kurban Kristus dalam Ekaristi Kudus yang menghapus dosa-dosa kita dan memohon belas kasihan Allah kepada mereka dan diri kita. Di dalam Ekaristi, dosa kita dihapus, tapi pada saat yang sama, kita juga berdoa kepada Allah agar menghapus dosa saudara-saudari kita yang telah meninggal. Nanti di mana? Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Santo Yohanes Chrysostomus, ya, beliau ajarkan, baiklah kita membantu mereka dan mengenangkan mereka. Jadi doa-doa kita itu bantuan, ya, mohon rahmat Tuhan supaya membantu mereka. Kalau anak-anak Ayub saja telah disucikan oleh kurban yang dibawakan oleh bapaknya, bagaimana kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati? Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka. Masih ingat kitab Ayub? Malam anak-anaknya pesta, pagi-pagi Ayub sudah mempersembahkan kurban. Jangan-jangan waktu malam, waktu mabuk, anak-anak itu mengutuk Tuhan. Maka tiap pagi dia mempersembahkan kurban untuk menghapus dosa mereka. Kalau Ayub saja dia bisa menyucikan dosa-dosa anak mereka, kita tidak usah ragu bahwa doa-doa kita, persembahan kita itu juga menyucikan jiwa mereka. Santo Agustinus mengajarkan bahwa hukuman sementara sebagai konsekuensi dari dosa telah dialami oleh sebagian orang selama masih hidup di dunia ini. Ya, dosa itu akibatnya kita sudah alami. Namun bagi sebagian orang yang lain, dialami di masa hidup maupun di masa yang akan datang. Namun semua itu dialami sebelum penghakiman terakhir. Namun, yang mengalami hukuman sementara setelah kematian tidak akan mengalami hukuman abadi setelah penghakiman terakhir tersebut. Tidak dosa yang sudah dialami, sudah diampuni sekarang, tapi ada juga yang akan datang yang harus diampuni. Maka kita perlu membantu mereka dengan doa-doa kita. Nah, menyambung apa yang diajarkan oleh Santo Agustinus, ibunya Santa Monica sebelum meninggal berpesan kepada Agustinus. Ya, dalam buku Confessiones, Agustinus menulis kata-kata ibunya. Ya. Pesan terakhir kepada putranya Uskup Agustinus. Santa Monica katakan begini, tubuhku boleh kamu bawa dan makamkan di mana saja. Mau di mana saja silakan. Hanya satu yang kuminta daripadamu, agar engkau selalu mengenangku di atas altar Tuhan yang suci setiap hari. Diminta supaya Uskup Agustinus selalu mendoakan dia di altar Tuhan yang suci setiap kali dia merayakan Ekaristi. Sudah sejak zaman dulu, gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa, terutama kurban Ekaristi, supaya apa? Mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Katekisme Gereja Katolik 1032. Nah, di sini dikatakan terutama kurban Ekaristi. Ya, doa, tapi terutama Ekaristi. Maka 2 November kita merayakan hari khusus untuk arwah. Karena itulah puncak paling tinggi. Ya. Kenapa kurban Ekaristi? Kita lihat kata-kata Yesus, ya. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Banyak orang dalam bahasa Semitik artinya semua orang. Itu berarti yang hidup maupun yang mati. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa-dosa. Maka itulah kata Agustinus tadi,
bukan Agustinus, Santo Santo Sirius dari Yerusalem, bahwa Ekaristi itu permohonan kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni, tapi juga dosa-dosa orang yang meninggal juga diampuni. Ajaran Santo Sirelius itu sangat alkitabiah, karena Matius 28, 26, 28 kata-kata itu sendiri ditumpahkan bagi banyak orang, yang artinya bagi semua orang, untuk pengampunan dosa-dosa. Yang terakhir, kita semua pasti mati. 2 Samuel 14. Yang pasti itu hanya mati. Sukses atau tidak itu belum pasti. Ya. Tapi yang pasti itu mati. Mungkin sebagian dari kita ingat ungkapan ini yang dipakai begitu lama. Memento mori, hodie mihi cras tibi. Ingatlah akan kematian, memento mori. Hodie mihi, hari ini giliranku, cras tibi, besok giliranmu. 2006 saya tugas di Palangkaraya. Setelah 1 minggu saya menguburkan umat yang meninggal di makam Katolik, kilometer 2 Kota Palangkaraya. Minggu depan saya akan ke kota ini lagi, kota pertama dalam imamat. Saya kaget karena pintu gerbang yang besar itu tulis dengan memento mori. Maka kalau ditanya, mau kemana? Ke memento mori. Ingatlah akan kematian. Saya kaget. Menurut cerita Pater Martin Anggo dan Pater Fritz, yang pertama memulai di situ, dulu itu kalimatnya lengkap. Hodie mihi cras tibi. Tapi kemudian katanya banyak umat yang merasa kata-kata ini terlalu keras, banyak yang takut. Akhirnya mereka sepakat bahwa hodie mihi, hari ini giliranku, cras tibi, besok giliranmu, dihapus. Maka yang masih ada sampai sekarang itu di pintu gerbang adalah memento mori, nama perkumpulan Katolik. Saya kira baik ya, tidak usah dihapus sebenarnya. Mau mengingatkan kita bahwa mati itu pasti dan kita hanya tunggu giliran saja. Melakukan silih bagi orang-orang yang sudah meninggal melalui berbagai cara, dalam pikiran Yudas Makabe itu tindakan yang baik dan mulia. Ada satu artikel yang tulis, kenapa tindakan Yudas Makabe yang mengadakan penyilihan dan pendamaian untuk orang yang meninggal itu baik dan mulia. Dikatakan bahwa, kenapa baik dan mulia? Karena orang-orang yang telah meninggal itu dulu juga seperti kita. Punya profesi yang bagus, menjadi pemimpin, muda seperti kita, energi, tapi kemudian mereka tua dan mati. Dulu juga mereka seperti kita, mendoakan orang-orang yang telah mendahului mereka. Nah, tindakan berdoa bagi orang yang mati dalam pikiran Yesus Makabe itu tindakan yang baik dan mulia. Karena apa? Sekarang saatnya kita mendoakan mereka, karena pada saatnya kita akan didoakan oleh orang lain yang juga percaya akan kebangkitan orang. Jadi mendoakan mereka yang sudah meninggal itu tindakan yang baik dan mulia. Karena akan ada waktunya kita juga didoakan oleh orang-orang lain setelah kita yang percaya akan kebangkitan. Jadi, jangan lupa untuk berdoa. Boleh minta rezeki kesehatan, tapi jangan lupa 1, 2, 3 kali Salam Maria permohonan untuk mereka yang telah meninggal. Karena tindakan yang baik dan mulia. Hari ini kita mendoakan mereka, besok kita akan didoakan orang lain yang percaya akan kebangkitan. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan presentasi. Seperti biasa ada pertanyaan-pertanyaan, kita masuk dalam dialog. Nah, presentasi malam ini agak panjang, jadi mungkin waktu kita akan
lebih panjang dari yang biasanya, ya. Eh, Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Nanti kita akan bacakan kembali. Saya lihat Pak Hasan sudah angkat tangan. Mungkin Pak Hasan dulu sebelum kita sortir pertanyaan-pertanyaan untuk dimulai. Silakan Pak Hasan. Baik, selamat malam Romo Yonas, Romo Auret. Malam. Eh, Pembicaraan malam kali ini sangat menarik, yaitu mendoakan orang meninggal. Saya lihat presentasi dari Romo Yonas, dasar kita mendoakan orang meninggal itu ada di KGK 1030 sampai 1032, yaitu masalah di purgatorium. Nah, pertanyaan saya disclaimer dulu ya. Kita orang Kristen mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk penghakiman akhir. Itu Ya, satu. Kedua, surga dan neraka itu adalah hak prerogatif dari Allah. ya, Yang ketiga, pemahaman kita sangat terbatas pada pengetahuan kita. Saya disclaimer dulu, jangan nanti ada salah persepsi sama kita. Pertanyaan pertama, hmm, apakah ada pengampunan setelah kematian? Itu pertama. ya. Dasarnya apa? Lalu kedua, jika ada pengampunan setelah kematian, pengampunan seperti apa? Maksudnya adalah dosa seperti apa yang bisa diampunin, dosa yang seperti apa tidak bisa diampunin. Itu ya tadi Om Yones sudah bilang jelas sekali apa menghujat Roh Kudus. Ya maksud saya bukan menghujat Roh Kudus, kalau menghujat Roh Kudus sudah pasti. Ya, Maksudnya dosa berat seperti membunuh, berzina itu dosa berat. Ya, pemahaman kita dia mati pasti masuk neraka. ya, Lalu yang ketiga, kita mendoakan orang meninggal itu di frase mana? Frase dia masuk neraka, dia masuk surga, atau hanya di purgatorium. Apabila hanya di purgatorium aja kita mendoakan, berarti yang neraka dan surga tidak perlu kita doakan. Karena ya, surga dan neraka sifatnya kekal. Lalu yang keempat, setahu saya, tolong dikoreksi kalau saya salah, gereja secara khusus mendoakan arwah itu hanya 2 kali dalam setahun. Satu, yaitu setiap tanggal 2 November, dan satu lagi pada hari kematian. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada kebiasaan mendoakan 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari. Nah, apakah itu diajarkan di dalam gereja Katolik atau itu adalah kebiasaan kebudayaan dari masing-masing umat? Apakah itu dapat dikategorikan sebagai apa namanya ikut-ikutan tahayul bahwa dalam 40 hari itu arwahnya masih ada sehingga kita perlu mendoakan? Dan yang terakhir, apakah ada arwah gentayangan untuk orang yang meninggal? Itu saja Romo. Terima kasih. baik. Saya mulai dari yang terakhir. Ya, itu berkaitan dengan, sabar, ada pertanyaan Bu Intan. Oh ya, pertanyaan Bu Intan. Apakah ada roh yang masih gantayang atau melayang-layang? Ya, ya. Dalam kepercayaan budaya, ya dikatakan ada yang gentayangan, ya minta didoakan. Ya, apalah itu. Saya sendiri eh, tidak pernah melihat roh-roh yang gentayangan itu, ya. Ya, apakah mereka? Tapi saya eh, mungkin dengan bahasa yang lebih rohani, uh, arwah yang gentayangan itu adalah mereka yang memang membutuhkan doa. Jadi dengan tayangan itu apa itu bagi saya tidak terlalu penting. Tapi tetap mendoakan mereka yang mungkin gentayangan itu karena belum mendapatkan tempat yang tenang. Itu satu. Ya, yang kelima. Yang keempat, uh, gereja itu tidak mendoakan orang mati itu hanya pada 2 kali. Itu keliru. Oke? Coba Pak Hasan perhatikan setiap doa syukur agung. Setelah berdoa untuk para pejabat gereja, ingatlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, bersama Paus kami Fransiskus, Uskup kami Adrianus, dan semua rohaniwan. Apa yang berikutnya dari setiap doa syukur agung?
Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia. Jadi tidak benar bahwa hanya 2 November. Tidak. Setiap hari kita mendoakan arwah yang telah meninggal. Oke? Semua doa sekurangan. Ya, jadi setiap hari. Ya. Untuk 7 hari, 40 hari, dan lain-lain. Ya. Juga sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya. Ya. Ya, perhitungannya juga beda-beda. Teman kelas kami, Pater Lukas yang baru meninggal, waktu 7 hari meninggalnya, di grup itu kami diskusi rame. Ya, ada yang hitung 7 hari dengan cara Batak, ada yang dengan Indonesia Timur, ada yang dengan Jawa. Sehingga kita sepakat mau hitung dengan cara mana. Ya, jadi juga sedikit banyak dipengaruhi oleh uh, budaya. Bagi saya, oke, hari itu penting, tapi jauh lebih penting adalah intensinya, yaitu mendoakan arwah. Maka misalnya, kalau jatuhnya pada hari Sabtu, oh ini harus hari Sabtu, tidak terlalu penting. Ya, Sabtu itu kan orang umum misa di gereja ya. Ya, yang penting itu intensinya, digeser sedikit lah ke Jumat. Ya, kecuali memang jelasannya di situ. Ya, kita harus doa. Ya, harus misa misalnya. Karena tidak ada orang mati yang memberitahu jadwalnya kepada kita lebih dulu ya. Jangan mati pada Sabtu Minggu. Tapi intensi itu yang paling penting. Baik, itu yang keempat. Yang ketiga itu apa tadi Pak Hasan? Saya lupa itu, ada 5 itu. Doain orang meninggal itu di frase mana? Di apakah dia purgatorium, neraka, atau di surga? Baik, ada tulisan yang bagus dari Santo Thomas Aquinas. Ya, saya tadi sempat baca. Thomas Aquinas bilang begini. Jadi ide dasarnya adalah ini. Tidak semua orang itu mati dalam keadaan suci. Thomas Aquinas katakan, kalau memang hidup mereka sudah sangat suci dan mereka masuk ke dalam surga, syukurlah. Oke? Tapi kalau mereka hidupnya begitu jahat dan kemudian mereka harus menerima siksaan yang kekal, itulah nasib yang harus mereka terima. Tetapi ada sebagian orang yang tetapi hidupnya dekat dengan Allah, tetapi masih ada dosa-dosa lain yang harus disilih dalam api penyucian. Maka permohonan kita adalah kepada Allah bagi mereka yang masih di api penyucian, yang masih dosa harus disilih, supaya karena kemurahan Allah itu mereka boleh beroleh kebahagiaan surga. Katekisme Gereja Katolik juga mengajarkan hal yang sama dari kitab suci. Jadi soal surga dan neraka itu urusannya Allah. Maka paham itu berbeda dengan teman-teman kita Kristen. Hanya 2 saja. Baik surga, neraka sudah urusanmu. Nggak ada urusan lain kita. Tapi gereja dari 2 Makabe itu masih ada keyakinan bahwa ada sebagian orang yang memang dekat dengan Allah, tapi ada dosa-dosa tertentu yang belum disilih. Dan mereka masih menantikan itu. Seperti yang dilakukan oleh Yudas Makabe. Ya, maka doa-doa itu diperlukan bagi mereka yang masih menanti, supaya atas belas kasih Allah, mereka juga boleh menikmati kebahagiaan. Tidak bagi yang mana? Yang di tengah itu. Oke, yang di purgatorium. Oke, di situ. Sifatnya permohonan. Ya, orang katakan, kamu kan tidak tahu. Siapa tahu dia sudah di surga. Atau siap untuk apa kamu berdoa sudah neraka? Gereja Katolik menurut saya pilihannya pas. Di tengah-tengah. Permohonan. Kalau yang kita doakan sudah di surga, puji Tuhan. Kalau masih belum, masih terikat dosa-dosa tertentu, semoga Allah memasukkannya dalam kebahagiaan kekal. Dan didoakan itu di tengah itu ya. Dari KGK tadi jelas ya di tengah itu. Kalau neraka ya memang sudahlah. Ya, itu urusan dia. Kayak gitu. Yang pertanyaan yang kedua. Yang kedua itu uh, berhubungan sama pertanyaan pertama, Ya, apakah ada pengampunan setelah kematian? Dan ya. jika ada, pengampunan yang dosanya seperti apa yang bisa diampuni? Dalam Katekismus Gereja Katolik itu dikutip Gregorius Agung ya. Ya, itu pendapatnya ya. Dosa apa yang bisa diampuni? Jadi apakah ada dosa yang diampuni setelah kematian? Kalau dilihat ya dari 2 Makabe itu jelas. Oke. Orang-orang yang pakai jimat itu ya mereka belum melepaskan itu dan mereka mati menggunakan jimat itu. Jelas dosa dalam hukum Yahudi. Ya jelas dosa dan hukumannya jelas. Ya. Tetapi ya Yudas Makabe ini ya sangat percaya bahwa Allah itu masih berbelas kasih. Meskipun mereka belum mengakui dosa-dosa itu dan belum sempat diampuni karena sudah mati dan mereka belum bertobat,
Tapi kurban sili yang dipersembahkan itu bisa menjadi alat untuk pengampunan dosa mereka itu setelah mereka mati. Dan dari teks itu ada. Oke? Dari teks 2 Makabe itu ada. Nah, dosa-dosa mana yang diampuni? Ya, kita lihat Gregorius Agung. Gregorius Agung bilang begini, kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu. Karena kebenaran abadi mengatakan bahwa kalau seseorang menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Jelas. Dari ungkapan ini nyatalah bahwa ada beberapa dosa yang dapat diampuni di dunia ini, yang lain di dunia yang lain. Pendapat Gregorius bukan semata-mata pendapat pribadinya, tetapi sangat alkitabiah karena berdasarkan dari 2 Makabe. Ya, coba baca teksnya baik-baik. Ya, Makabe itu mengampuni dosa setelah orang itu mati, bukan waktu mereka masih hidup. Setelah mereka mati, dan dia tahu dosa mereka. Jadi dosa pembunuhan, ya, persinahan, ya, kalau itu dosa dan diampuni dan orang bertobat, ya diampuni. Itulah sakramen tobat, ya. Pembunuhan, kuasa imam terbatas. Itu kuasanya pada uskup. Ya, maka kalau ada orang yang datang mengaku dosa kepada saya, Romo, saya membunuh orang. Saya hanya mendoakannya. Saya tidak punya kuasa untuk melepaskannya dari dosa itu. Kan termasuk dosa berat. Tapi uskup itu punya kuasa untuk itu. Ya, jadi, apakah ada dosa yang diampuni setelah meninggal? Ada. Ya. Oke. Yang belum sempat diampuni di dunia ini. Ya. Itu pasal, ya. Itulah gunanya kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, yang dosa-dosa mereka belum diampuni, mereka belum bertobat dan juga belum memperbaiki diri. Ya, tanpa kepercayaan itu, doa roh itu sia-sia dan tidak perlu. Ya. Masuk ke teks 2 Makabe. Ya. Jadi harus masuk ke teks untuk lihat. Ya. Lihat ayat-ayat sebelumnya. Apa yang terjadi dengan para tentara ini? Ya. Jadi itu, ya. Ada. Baik, Rob. Terima kasih. Ya. Itu bahasa. Ya. Tanpa itu tidak ada guna kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal, ya. Ya, tanpa itu sederhana sekali. Untuk apa? Dia sudah mati, mau apapun itu dia, tapi tidak. 2 Makabe memberi kita itu bahwa kurban itu diadakan post factum setelah mereka meninggal. Oke. Baik. Dalam perjanjian lama ada kurban sili dosa, tapi itu orangnya masih hidup. Ya, dengan darah binatang. Ibrani kemudian akan ulangi itu lagi. Ya. Dengan puncaknya itu darah binatang diganti dengan darah Yesus, ya, dalam Ekaristi. Jadi ada dua yang berbeda. Oke. Maka Baik. tadi kalau lihat penjelasan ada pergeseran yang begitu besar, kurban penghapus dosa pendamaian dalam perjanjian lama untuk orang hidup, dengan yang dilakukan Makabe itu untuk orang-orang yang sudah meninggal, juga untuk dosa mereka. Itu Pak Hasan, ya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih, Rob. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Ada Pak Ingatan Siura Gunung Sitoli dan Pak Intan, ya. Mohon pendek-pendek ya supaya kita jangan terlalu lama nanti. Silakan. Baik, terima kasih Romo. Ya. Selamat malam semua. Ya. Yahoo. Pertama, saya bersyukur bahwa malam ini bisa ikut penjelasan pertama tadi tentang Seoul dan Hades itu. Saya teringat dengan bukunya Pater Albertus dan Saudara YMC Tomarsunu. Ya. Lalu berlanjut, saya kemudian mengingat satu buku, ada dua buku sebenarnya, tapi ada buku Salib dan Adu. Ini latar belakangnya adalah budaya Nias. Oke. Tentang bagaimana kepercayaan orang Nias dulu yang notabene masih memiliki hubungan dengan orang mati. Dan biasanya, terutama orang tua yang meninggal itu, rohnya katanya diambil dari mulut orang mati dan dipindahkan ke dalam patungnya. Sehingga nanti peribadatan agama asli itu dilaksanakan di sana. Nah, menjadi
pertanyaan eh, menjadi sesuatu yang baru bagi saya ketika akhirnya melihat setidaknya ada 3 alasan mengapa mereka melakukan demikian. Pertama, mereka percaya bahwa adu adalah sumber semua berkat. Kedua, mereka tidak mau menggusarkan hati ilah-ilah mereka karena takut akan terpisah dari para leluhur mereka. Dan ketiga, lebih dari itu, Ononiha takut terkucilkan dari komunitas adat mereka. Setidaknya 3 alasan ini memberikan saya gambaran betapa adanya masih hubungan antara orang hidup dan orang mati. Walaupun di Seoul atau di surga itu lain hal. Tapi menjadi pertanyaan bagi saya, Romo, apakah kebiasaan semacam ini tidakkah terlalu bertentangan dengan ajaran gereja kita? Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi ada kebiasaan untuk orang Nias bahwa kita tidak hanya harus mendoakan mereka, tetapi berbalik juga. Karena diyakini oleh orang Nias bahwa mereka yang sudah meninggal ini sudah bertemu muka dengan Allah. Karena notabene kembali kepada Allah. Dan justru yang meninggal juga dalam doa-doa orang Nias meminta roh orang yang meninggal mendoakan orang yang masih hidup atau berziarah. Apakah doa ini itu tidak mengganggu atau tidak bertentangan dengan iman kita kekatolikan? Dan yang terakhir, maaf kalau ini agak sedikit konyol, bukankah dalam kisah Lazarus tadi yang sempat kita tersinggung bahwa orang mati masih bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di surga? Apakah saya melanjut tadi pertanyaan yang dari penanya sebelumnya bahwa apakah orang yang sudah meninggal itu juga tidakkah mungkin langsung berdoa kepada Allah untuk meminta pengampunan? Itu saja, Peter. Makasih banyak. Baik. Ingatan. Yang pertama, kepercayaan dalam budaya kita, ya, yang mirip-mirip dengan kepercayaan Kristen yang kita terima kemudian, ya, atau yang hampir sama atau bahkan sama, itu menjadi pintu masuk yang memudahkan orang itu percaya akan kebangkitan badan kehidupan kekal. Itu satu. Ya. Jadi dalam budaya kita itu banyak, ya. Salah satunya tadi itu adu itu, ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah itu tidak terlalu jauh menyimpang? Nah, dalam proses inkulturasi ada 4 tahap, ya. Tapi yang saya ingat itu 2. Ya, nanti kita chat, saya tambahkan lagi yang 2, ya. Ya, dalam ada 2 yang saya ingat. 1, Injil menantang budaya. Yang kedua, sebaliknya, budaya itu menantang Injil. Ya, 3-4 itu yang saya lupa. Jadi, mau diletakkan yang mana? Ya, memang pasti ada, ya, gesekan, tidak bisa dihindari antara 2 ini, ya. Jadi, Injil menantang budaya, juga bisa memperbaharui budaya, dan budaya pada saat yang sama juga itu bisa menantang Injil. Disitulah terjadi dialog antara agama dan budaya. Ya, ada 4 level. Okay? 2-nya saya lupa, yang sudah lama sekali saya pelajari. Baik, jadi Pak Ingatan jauh lebih tahu adat Nias. Ya, saya tidak lebih jauh berkomentar apakah itu menyimpang. Ya, karena mungkin masih panjang kisahnya ke belakang dari buku itu. Yang saya mau apresiasi itu 2 itu. Ya, nanti dari skema inkulturasi itu Pak Ingatan, ya, sebagai orang kitab suci di Keuskupan Sibolga bisa memberi pencerahan untuk teman-teman kita di Nias. Dialog antara budaya dengan iman yang kita miliki. Itu. Yang kedua, tentang Lazarus dan orang kaya itu, ya, memang kita lihat sudah mati kok masih omong-omong, ya. Nah, dalam kitab suci ada beberapa kategori. Ada yang dikatakan itu sebagai perumpamaan, tetapi ada yang seperti semi perumpamaan. Nah, Lukas 16 ini dalam kategori itu
dikatakan itu sedikit semi perumpamaan. Ya. Bisa benar-benar terjadi, bisa tidak. Tetapi mau dikatakan itu apa? Itu dalam perjanjian lama bahwa orang hidup dan orang mati itu berada di satu tempat yang sama ya, meskipun ada di tingkat yang berbeda. Lalu di bawahnya itu masih ada orang-orang yang hidup. Jadi dia bisa dibaca dalam kacamata itu ya. Jadi seperti perumpamaan banyak sekali ya, banyak sekali dalam kategorinya ya. Jadi ke dalam terang itu mungkin kita tidak boleh membacanya secara literal harfiah bahwa mereka kemudian sudah mati kok ya, masih bisa ngomong-ngomong. Dalam arti ya tadi itu menggambarkan bahwa orang benar dan orang yang tidak benar itu berada di tempat yang sama meskipun pada level yang berbeda dengan situasi yang berbeda. Itu ya peringatan ya. Baik. Baik, terima kasih untuk Pak ingatan. Kita lihat dulu, Bu Intan ada pertanyaan baru. Saya lihat angkat tangan. Pak Marcel. Ada pertanyaan baru atau dari 5 Baik. pertanyaan yang tadi sudah disampaikan? Baik, saya Romo, suaminya Bu Intan. Oke. Ya. Silakan. Romo, saya Marcel, suaminya Bu Intan. Saya mau bertanya begini, Mo. Ada pengalaman orang yang mati itu, dia waktu mati, waktu meninggal, dia itu akan melewati terowongan yang sangat cepat. Kemudian nanti dia itu akan rohnya itu akan ke atas sekitar 1 apa 2 meter ke atas, kemudian melihat jasadnya itu di bawah. Itu misalnya dia kecelakaan ya, Mo, ya. Kecelakaan mobil, kemudian dia langsung mati. Dia itu melihat jasadnya. Walaupun orang-orang berdatangan dan ini dia melihat. Dan setelah itu lalu mereka dibawa pergi melewati suatu terowongan dan memang benar di situ akan ada kedamaian setelah dia meninggal. Apakah itu menurut secara agama itu meyakini hal itu terjadi? Itu saja, Mo. Terima kasih. Baik, Pak Marcel, makasih. Ada satu channel YouTube dalam bahasa Inggris, saya pernah nonton beberapa kali yang secara ilmiah atau semi ilmiah mau mencoba menjelaskan apa yang terjadi setelah orang meninggal beberapa saat. Ya, salah satu yang disebut tahap itu, Pak Marcel, bahwa dia rohnya keluar dari dirinya, dia ada di atas, katanya dia melihat orang itu menangis, dia heran sendiri kenapa mereka menangis, katanya ya, menangis dia itu ya. Saya ya itu ya usaha untuk menjelaskan ya secara ilmiah ya. Ya. Tapi saya belum menemukan itu dalam kitab suci maupun ajaran iman kita. Hanya ya seorang imam SVD pernah cerita ke saya ketika dia koma 2 hari. Ya, adik kelas. Dia bilang begini. Saya tanya dia, apa yang kamu lihat waktu koma? Dia bilang, wih macam-macam. Ya. Ada yang menyanyi, ada yang dansa, ada yang bekerja, itu ramai sekali. Begitu ya. Yang terakhir, yang imam muda dari Sumba, yang pernah koma 1 bulan di Surabaya. Dia itu delegate Sumba untuk KWI. Ketika setelah 1 bulan dia sadar, itu penyakitnya apa itu nanti bisa dilihat yang waktu itu galang dana sampai berapa M itu, 4 M ya, karena mahal di seluruh Indonesia. Ketika pertemuan di Weri Larantuka, kami tanya dia, karena kami beri kesempatan kepada dia untuk cerita. Apa yang kamu lihat? Dia bilang, saya tidak bisa katakan. Hanya satu kalimat yang sering dia bilang, dengan pengalaman saya di luar kesadaranku 1 bulan, saya semakin yakin akan kebangkitan badan dan semakin percaya kepada Yesus. Itu saja kalimatnya kepada kami. Ya, puluhan iman. Tapi secara iman ajaran saya belum pernah menjumpai itu. Hanya dari sharing pengalaman mereka. Nanti kalau dia datang ya tahun depan ke Batam, mungkin saya pertemukan dengan Pak Marcel ya. Dari Sumba ini. Ini juga saya baca dari buku, Mo. Jadi buku Hidup Sudah Mati, di mana itu
pengalaman dari orang-orang yang mati suri. Jadi pengalamannya begitu. Pengalaman pribadi ya. Oke, kita hargai kata itu. Kita lihat eh, dulu. Tanya di Koneksi kolom mereka chat dengan dunia ya. lain ya. Di Oke, kolom chat makasih. agak banyak ini, kita lihat dulu. Yang pertama, jiwa orang yang meninggal, apakah langsung menghadap Tuhan ataukah melayang-layang? Sudah tadi ya. Ya. Bagaimana jiwa orang yang pindah ke agama lain dari Katolik ke agama lain? Apakah dapat diselamatkan sesuai dengan ajaran Katolik? Lalu dilanjutkan dengan orang yang bunuh diri. Bagaimana itu? Bunuh diri dan kecelakaan. Ya, Baik. bagaimana orang yang meninggal yang tidak didoakan. Itu mungkin sekali dijawab. Tentang hewan tidak usah dijawab ya. Hewan itu tidak ada jiwanya itu. Ya. Baik. Apakah orang yang pindah agama itu bisa diselamatkan? Ya. Salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan beragama ya, dan gereja Katolik dalam ajaran ilmu Katolik sangat menjunjung itu. Nah, kalau dia melakukan jalan hidup agama baru dengan benar dan baik, ya, saya percaya Tuhan juga akan memberikan tempat yang layak. Ya, itu kan paham lama ya, extra ecclesia nulla salus. Ya, di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan dulu. Ya, maka kalau mau selamat, jadilah orang Katolik itu dulu. Sekarang diperhalus. Tetap semua agama itu adalah jalan keselamatan, tetapi Yesus itu adalah jalan yang paling utama. Jadi tetap, tapi sudah ada pergeseran luar biasa. Dari keyakinan gereja itu, ya kalau orang menjalankan dengan baik, ya pasti dia juga akan mendapat keselamatan. Ya, gereja dan Tuhan tidak terlalu picik ya soal itu. Yang berikut, bagaimana dengan orang bunuh diri? Ya, hukum gereja yang lama memang melarang eh, misa untuk orang yang bunuh diri. Ya. Tetapi ada perubahan eh, pemahaman hukum gereja tahun 83. Saya tidak tahu yang baru ini ya. Saya belum ikuti. Baik. Beberapa kasus yang saya lihat, bahkan imam, uskup juga, ya Pater Aurel pasti tahu satu kasus yang Pater Aurel tahu baik. Uskupnya juga bisa. Ya, kita misi untuk orang yang bunuh diri. Apakah diselamatkan? Itu urusan Tuhan. Ya, itu urusan Tuhan. Tapi gereja menganjurkan doa untuk orang yang bunuh diri dengan 3 alasan. Yang pertama, urusan dosanya dia, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang kedua, kita tidak tahu secara menyeluruh sesungguhnya pergulatan apa yang dihadapi oleh si pelaku ini. Dan yang ketiga adalah doa-doa kita itu juga menjadi apa ya? Usaha untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Jadi 3 alasan itu. Maka kita berdoa untuk mereka. Ya, urusan dia selamat atau tidak itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, 3 alasan itu. Dan bagaimana dengan orang yang meninggal yang tidak didoakan? Baik, ada arwah-arwah yang memang dilupakan oleh keluarga. Maka dalam salah satu rumusan doa kita di dalam misa, itu ada bagian itu ya, 2 November itu ada, doa umat yang ketiga. Ya, untuk arwah-arwah yang semasa hidup itu dilupakan oleh keluarga. Jadi gereja itu juga sangat baik. Tidak hanya berdoa untuk keluarga, tapi untuk mereka, siapa saja yang oleh keluarganya itu dilupakan. Baik, itu ya Bu ya. Ya. Jawaban. Dan jangan lupa itu dalam doa syukur agung tadi itu ya. Kita mendoakan orang yang meninggal itu siapa saja itu. Ya. Sari dari Keranji bertanya tentang beda agama tadi ya. Jadi itu saya rasa sudah tersirat di dalam jawaban tentang orang yang berpindah agama tadi. Ya. Tentang dari pertanyaan dari Pak Haryadi, berapa lama kita harus berdoa bagi orang yang mati, saudara kita? Ya, bukankah kita juga yakin percaya mereka sudah masuk surga? Berapa lama kita harus berdoa bagi mereka? Baik. Kepercayaan bahwa semua orang pasti masuk surga itu juga satu ekstrim ya, yang juga perlu hati-hati ya. Oke, kalau seperti dikatakan Thomas Aquinas, kalau hidupnya begitu suci dan masuk surga, ya puji Tuhan. Tapi kan tidak semua orang begitu. Jadi berapa lama? Ya setiap hari. Ya, kalau ikut dari ajaran gereja, dari Ekaristi kan memang setiap hari kita doakan ya. Jadi tidak hanya tunggu 2 November atau bulan November,
Tapi tiap hari, meskipun pendek-pendek, ya sebutlah nama mereka. Ya, baik itu ya. Ada lagi satu pertanyaan dari Agus Armiento. Sebetulnya itu sudah terkait dengan keluarga yang bukan beragama Katolik tadi ya. Apakah mereka juga perlu didoakan? Kita lewati itu, kita ke Pak Sinulingga. Nama arwah-arwah yang diintensikan dibacakan sebelum misa dimulai. Menurut ajaran Katolik, apakah nama yang diintensikan untuk didoakan tersebut dibacakan di luar misa atau di dalam misa? Jadi kalau macam di blok 2 itu kan, karena intensi begitu banyak, didoakan hari itu tuh, lalu dibacakan mungkin 2 jam sebelum mulai misa itu sudah mulai dibacakan. Ah, Ya. Eh, Terima kasih Pak Ten. Memang betul, itu juga persoalan pastoral yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering. Misalnya misa di blok 2, intensi kan saya kasih untuk Romo, kenapa lektor yang baca? Ah, memang itu betul, harusnya imam. Tapi tadi itu, begitu panjang. Maka apa yang selalu saya buat selama ini? Setelah nama yang begitu banyak sampai ribuan dibacakan, saya selalu minta nama mereka dan saya tempatkan kertas itu di atas altar dengan menggunakan inspirasi dari 2 Makabe tadi ya. hmm. 2000 dirham perak dibawa ke Yerusalem, diletakkan di sana. Jadi apa yang saya tambahkan adalah doa syukur agung. Saya bilang begini, ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dalam Kristus, yang kami doakan dalam Ekaristi ini, yang nama mereka kami letakkan di atas altarmu yang kudus. Wah, ternyata keluar itu banyak umat yang senang. Karena nama mereka kami letakkan di atas altarmu. Dan memang saya minta kertasnya. Ya, karena tidak mungkin saya ulangi lagi ribuan itu. Mau misal 5 jam, boleh. Jadi itu apa ya, kebijakan pastoral saya yang bisa saya ambil selama ini kalau namanya banyak. Ya. Gitu ya. Ya, banyak imam yang mengambil tindakan demikian ya. Jadi karena eh, itu akan sangat panjang kalau kita bawa semua dalam doa sebut nama satu persatu itu ya. Jangan lupa bahwa misa itu juga seringkali juga panjang. Oke, pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ya kira-kira selesai. Saya lihat ada Bu Mega dari Serpong, ada angkat tangan. Saya persilakan. Ini mungkin yang terakhir ya. Kita sudah hampir jam 9 ya. Silakan Bu. Selamat malam Romo. Malam. Hai Romo. Kemudian, Malam saudara-saudari semuanya. ya malam. Saya Denny, suaminya Ya. Mega. Ya. Saya mau tanya, pertama dalam syahadat itu kan dikatakan bahwa Tuhan akan datang mengadili orang hidup dan mati. Ya. Nah, apakah berarti kita masuk surga atau neraka itu nanti pada akhir zaman? Ya. Atau kalau orang sudah meninggal, sudah bisa nih masuk surga atau neraka? Nah, pertama, itu pertanyaan saya pertama. Kedua, kan Tuhan itu sangat mencintai umat manusia. Ya. Nah, bagaimana tentang kematian yang tragis? Apakah orang yang mati dengan tragis itu adalah orang pendosa? Ataukah orang baik juga bisa mati dengan tragis? Misalnya kepalanya pecah ditabrak truk. Itu kan horofik ya. Katanya kan Tuhan sangat mencintai manusia. Nah, kita selalu berusaha berbuat baik. Pertanyaan ketiga, kan kalau orang Nasrani ada yang meninggal dikubur, mungkin ada juga yang dikremasi. Nah, kira-kira menurut ajaran Katolik, yang mana yang lebih atau lebih benar, dibenarkan? Terus kalau misalnya rohnya itu, apakah roh orang mati itu masih ada di guci abu mungkin atau di kuburan? Karena kan banyak orang sering apa namanya ziarah. Ya. Dulu saya pernah mendengar katanya roh orang meninggal itu sudah nggak ada di kuburan. Terus buat apa kita ziarah? Kan itu hanya tulang, tinggal tulang di kuburan. Terima kasih Romo. Baik.
Yang pertama, eh, pengadilan terakhir ya, pengadilan terakhir ya, atau parusia, atau waktu yang akan datang. Itu kapan itu? Ya, kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertama itu sudah tadi itu di bumi ini selama 3 tahun. Itu yang kedua kali. Yang kalau dalam kitab suci itu akan ditandai dengan begitu macam tanda ya. Salah satunya kekacauan, oke, dan lain-lain. Kitab Wahyu itu sangat jelas. Nah, tujuannya itu apa? Ya, mengadili semua orang yang hidup dan yang mati, oke, menurut perbuatannya. Jadi apakah nanti yang masuk surga dan neraka itu nanti pada pengadilan terakhir? Sama sekali tidak. Ya, surga dan neraka yang ada sekarang itu satu yang real. Ya, kalau perbuatannya baik dia sekarang ada di sana. Kalau buruk dia juga sekarang ada di sana. Oke, pengadilan kedua yang terakhir itu bukan hanya untuk orang yang mati. Ya, itu ingat, untuk juga orang yang hidup. Jadi itu perbedaannya di sana. Jadi akhirnya masing-masing kemudian ditempatkan menurut perbuatannya masing-masing ya, surga dan neraka. Bahwa nanti tidak, ya, perbuatan kita sekarang juga menentukan situasi yang akan kita alami nanti. Itu kemudian menjadi final untuk semua, ya, final untuk semua, terakhir. Ya. Kalau yang sekarang, ya, surga dan neraka itu memang satu keadaan yang dialami oleh orang sesuai perbuatannya, ya, tetapi dalam tanda kutip itu masih menantikan satu yang lain lagi, yang definitif. Oke, maka itulah perlu, ya, bagi mereka yang masih di tengah-tengah, kita perlu mendoakan mereka supaya mereka juga nanti pada pengadilan yang kedua itu bisa kemudian mendapatkan tempat yang kekal di sisi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, roh ada di mana? Kalau ikut tadi teologinya Paulus, yang ditanam, dikubur, diguci adalah tubuh jasmani, oke, dilarung. Tapi yang kita doakan dan hidup itu tubuh rohani. Maka kalau tanya, apakah jiwanya ada dikubur atau dikuci? Saya tidak tahu. Karena salah satu kesulitan untuk berbicara tentang orang mati dalam filsafat eksistensial itu adalah satu, kita sendiri belum pernah mati. Yang kedua, orang mati pun belum datang untuk memberitahu apa sesungguhnya terjadi. Tapi kita ingin. Ya, kalau dalam filsafat itu pasti dua kesulitan itu. Maka kalau Mas Dani tanya saya, ya, gimana dia? Ya, saya tidak tahu. Itu ya. Oke. Baik, jadi itu sekalian dengan menjawab tentang syarat tadi ya. Syarat kekuburan atau mengurat guci ya, itu kan lebih pada kelekatan batinia ya, dengan orang yang telah meninggal. Kita di kuburan itu kita tidak pernah tahu rohnya ada di situ atau tidak. Tapi bahwa kita tahu jenazahnya ada di situ, maka kelekatan batin itu sangat kuat biasanya. Siara ke tempat kuburan orang tua misalnya itu kan rasanya kan kedekatan itu kuat sekali. Jadi aspek psikologi juga berperanan di situ. Baik teman-teman, kita sudah jam 9, ini lebih lama dari yang biasanya ya. Tapi saya terima kasih untuk semua kesabaran dan untuk semua pertanyaan. Bicara tentang akhir hidup ini selalu banyak pertanyaan dan banyak pertanyaan selalu berkembang. Banyak juga pertanyaan yang sangat kreatif menghubungkan satu dengan yang lain, tapi itulah bagian dari pendalaman iman kita. Mungkin ada pengumuman tentang selanjutnya, Romo Yonas, tentang pendalaman kita. Untuk selanjutnya kita akan kembali ke kitab Keluaran. Nanti teks dan temanya akan kami berikan. Ya, baik. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman sekalian, untuk Romo Yonas yang sudah presentasi materi malam ini, dan juga untuk semua teman yang sudah berpartisipasi di dalam mendalami bahasan kita. Tidak bisa memuaskan semua orang, tidak bisa menyentuh satu persatu semua pertanyaan yang sama. Saya harap masing-masing orang bisa menangkap sari-sari dari apa yang telah dijabarkan tadi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kegiatan malam ini. Dan untuk semua teman, saya ucapkan terima kasih. Ada juga beberapa romo hadir di sini. Terima kasih banyak. Juga ada beberapa biarawati yang tadi sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama. Saya ucap terima kasih. Semoga Anda bisa membantu menyebarkan informasi tentang kegiatan KKS ini ke teman-teman.
selalu setiap hari Selasa malam, kecuali ada pemberitahuan yang lain, Share ke KBG aja, dengan Papa. link ini, dengan link Zoom yang sama, tidak pernah berubah. Jadi boleh save link yang ada, karena setiap minggu akan selalu pakai link yang sama. Atau ini passcode dengan user ID, semua itu tetap sama, silakan bisa di save, dan kalau tidak mendapat link pengiriman setiap minggu, selalu bisa akses dari kode yang sama. Baik, mari kita menutup pertemuan kita dengan doa dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu. Semoga iman kami selalu Kau tambahkan, Kau kuatkan, dan Kau kobarkan untuk selalu mempersiapkan diri demi menghadapi hari terakhir kami yang harus kami lewati untuk memandang wajah-Mu. Engkau yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami kasih, yang tempat sandaran kami selama hidup di dunia ini. Kepadamu ya Bapa, kami ucapkan doa syukur kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.